Persis ini juga menarik sebenarnya. Jadi tunggakan gajinya itu adalah dari manajemen lama ya. Dari manajemen. Nah, manajemen baru mungkin itu keberatan untuk melunasi semua beban yang ditanggung oleh manajemen lama. Berarti yang harus menyelesaikan ya persis siapapun itu gitu. Persis siapapun itu. PSM sekarang sedang berusaha keras untuk bisa membayar di waktu yang sempit ini. Ya, dan NDRC memutus sesuai dengan semua berkas yang kami terima, termasuk berkas dari klub sendiri. Jadi NDRC tidak pernah melarang klub manapun selama putusannya selama ini untuk tidak mengikuti kompetisi. Kajian ilmiahnya itu kita tertinggal 8 tahun loh sama Vietnam dan Thailand. Baru di tahun 2030 kita baru akan bisa sama. Dengan catatan kondisi dua negara itu sama dengan yang sekarang. Kalau dia melakukan percepatan lagi, tambah susah lagi, tambah gila lagi. Ngejarnya tambah gila lagi. Selamat malam, Bucin Bola Indonesia. Masih dengan tagline yang sama. Berkali-kali dikhianati, berkali-kali disakiti, tapi tetap cinta. Tetap cinta sepak bola Indonesia. Ini ntar lagi kan mau kick off nih Liga 1. Ya udah kali ini udah pasti akan kick off. Pasti ya, berarti ya? Udah pasti nih, kick off. Ada foto-fotonya. Sudah ada. PSSI yang foto? Enggak, itu main bola. Oh, Menpora. Jadi setelah banyak kesulitan, akhirnya sebentar lagi kita akan mulai. Tapi masih ada kesulitan-kesulitan yang lain juga beberapa tim. Iyalah. Kita harus mengalami kesulitan-kesulitan untuk bertumbuh ya. Oh iya, gitulah. Kayak ada pemain yang belum terselesaikan gajinya dan semoga sebelum kick off ya gaji-gaji mereka itu udah terbayarkan. Nah, terkait dengan itu kan ada banyak sengketa-sengketa terus pemain dengan klubnya. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu nih. Tamu penting ini tamu penting. Terkait dengan bahasan kita, ini jadi ketua arbitrase ya Mas Amir. Ya, NDRC, National Dispute Resolution Chamber ya. Indonesia. Amir Burhanuddin. Selamat malam Mas Amir. Selamat malam. Wah. Langsung ya, berarti NDRC ini kan dibentuk tahun 2019 bulan Juli. Iya. Nah, salah satunya Indonesia, ada juga di Malaysia juga dibentuk, Slovakia, Costa Rica. Iya. Sebuah badan di bawah PSSI tapi independen. Itu maksudnya apa, Mas Amir? NDRC itu? Ya, seperti apa? Seperti badan judisial yang lain, dalam wilayah kewenangannya memang independen. Tetapi apapun badan dan lembaga sepak bola itu pasti di bawah federasi. Ya, secara kewenangan independen. Nah, yang belum tahu NDRC itu hanya memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa antara pemain dengan klub dengan klub dalam ranah profesional. Yang bukan profesional, bukan wilayahnya NDRC. Terkait apa? Terkait hubungan ketenaga kerjaan antara pemain dengan klub. Kalau klub dengan klub bisa jadi rebutan status pemain, rebutan status yang lain-lain lah. Kira-kira itu ruang lingkupnya NDRC untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Tapi menarik ini kalau channel bucin. Jadi tadi tagline-nya tadi kan keren ya. Bolak-balik apa? Disakiti, berkali-kali disakiti, berkali-kali tetap saja. Tetap cinta sepak bola Indonesia. Ya, salah satu kesulitan-kesulitan itu tadi memang harus kita lalui. Kadang gol tercipta yang indah itu kan melalui kesulitan-kesulitan itu tadi kan kira-kira. Ini ya, umurnya masih muda ya? Sama dengan menjelang kick off-nya Liga 1 kan. Sakit dulu. Bersakit-sakit dahulu, banyak orang yang kemudian turun tangan. Nah, itu membuktikan bahwa sepak bola tidak bisa diurus sendiri. Harus diurus rame-rame. Usianya masih muda ya NDRC ya, 2019 ke 2021. Ya, tapi 2 tahun ya. Banyak sekali permasalahan. Kita mencatat berapa? 115 ya? Betul. 115 sengketa permasalahan itu gimana, Mas? Karena pemohonnya itu di-split by person to person. Jadi tidak langsung jadi 15 orang di salah satu klub, tidak. Ini satu mengajukan satu mengajukan satu, sehingga jumlahnya itu. Tapi kalau mau direkapitulasi berdasarkan klubnya ya cuma beberapa aja. Nggak terlalu beberapa banyak aja, nggak terlalu banyak. Dan terhitung baru 50 yang terselesaikan. Enggak lebih. Oh, udah lebih ya? Semua perkara yang masuk di NDRC pasti sudah kita selesaikan. Kecuali yang dalam proses pemeriksaan ini ya.
Kalau yang dalam proses pemeriksaan dalam minggu ini akan ada putusan itu sekitar 7 permohonan, 7 pemain ya. Selebihnya sudah diputus semua. Dan sudah diselesaikan. Ada yang beberapa mengajukan banding, tetapi belum bisa diperiksa karena administrasi pengajuan bandingnya belum terpenuhi. Nah, itu saja. Dan itu hanya beberapa saja. Dan tidak semua pemohon kita kabulkan, bahkan termohonnya pun bisa menang tergantung kasusnya. Nah, karena basic pemeriksaan kami adalah kontrak yang dibuat oleh klub dan pemain tersebut. Lalu ini pertanyaannya adalah seberapa kuat secara hukum, kekuatan hukumnya itu seberapa kuat? Final and binding. Final and binding. Mempunyai kekuatan hukum tetap. Siapa yang melaksanakan putusan NDRC? Tentu PSSI dengan berbagai peranata yang dia punya. Apa itu kira-kira? Bisa Komdis, bisa komite status pemain, dan lain sebagainya. Jadi tugas NDRC hanya sampai pada memutus. Selebihnya kita kembalikan kepada PSSI untuk melaksanakan itu. Tadi yang 7 itu apakah Persis itu yang Oh bukan. Oh bukan. Berbeda. Kalau Persis Solo itu ceritanya gimana sih? Artinya ada sekitar kita menerima korespondensi 1 minggu yang lalu dari kuasa pemain ke kami mengajukan permohonan sengketanya. Di regulasi NDRC itu perkara ini bisa diperiksa atau tidak setelah diperiksa oleh ketua NDRC dan wakil ketua NDRC. Nah, karena kebetulan saya yang ada di situ, jadi semua perkara masuk dari sekretariat kemudian kami periksa. Ini memenuhi syarat formil maupun material tidak untuk diperiksa di NDRC. Nah, contohnya begini, kontrak sudah ada mungkin, tetapi kalau di kontrak itu tidak menundukkan diri keduanya kepada NDRC untuk menyelesaikan sengketanya, maka NDRC juga tidak berwenang memeriksa. Nah, itu materialnya gitu kan. Jadi para pihak harus menundukkan diri kepada NDRC untuk menyelesaikan perkaranya ini. Atau mungkin permohonan diajukan, lampiran kontraknya belum ada. Nah, bagaimana kami bisa memastikan bahwa perkara ini bisa kami periksa dan para pihak sudah menundukkan diri terhadap NDRC kalau kontraknya tidak ada? Maka dalam kurun waktu 5 hari kita kembalikan lagi untuk dilengkapi dan dilampiri dengan kontraknya. Supaya kita bisa tahu ini, oh ternyata mereka memilih menyelesaikan sengketanya di NDRC. Dalam banyak kasus di Indonesia itu kan seringkali pemain nggak pegang surat kontrak. Nah, itu koreksi untuk pemain. Jadi karena sudah tahu sekarang ranah penyelesaiannya dan syarat-syaratnya, maka pemain harus meminta salinan kontraknya. Karena apa? Karena dia ikut sign. Kalau dia tidak ikut sign, itu bukan kontrak kan? Itu statement atau pernyataan atau apa. Kalau ikut sign maka kontrak dan dia memang berhak dan dia harus minta itu. Dia harus minta, itu haknya. Harus minta. Mayoritas apa kasusnya dari 115 itu? Soal sengketa tunggakan gaji. Ya? Ya, tunggakan gaji. Kenapa Mas kok bisa kayak gitu? Maksudnya dalam analisis Mas Amir lah. Kok ya, bisa seperti akhirnya itu? Begini, awal-awal NDRC didirikan itu kita merasa keren ini. Pilot project FIFA. Ngurusi gitu kan? hal yang gede gitu ya? Bukan. Lembaga yang diinisiasi oleh FIFA gitu kan, dan tidak semua negara gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya kita renungi, oh ternyata karena ini toh. Karena ternyata banyak penunggakan gaji pemain toh kita ini. Yang terlaporkan juga ke FIFA ya? Iya pasti itu. Kan pasti langsung terlaporkan. Awalnya pede. Wah kita diperhatikan FIFA ya. Ternyata banyak masalah. Oh iya Jepang aja nggak dapat. Nah, Korsel aja nggak dapat. Korsel juga ternyata di sana emang nggak ada. Apa itu klub yang menunggak gaji gitu kan. Nah, tapi apapun itu ini ternyata bagian daripada pembenahan administratif secara keorganisasian sehingga nilai-nilai profesionalitas itu sama-sama terproteksi. Baik klubnya juga terproteksi karena pegang kontrak yang dibuat secara gentleman gitu kan. Pemainnya pun juga terproteksi karena masa depannya dia, kesejahteraannya dia terjamin. Nah, tinggal aplikasinya ini, implementasinya bagaimana, tinggal itu aja. Jadi yang gaji-gaji nunggak ini lah mereka yang sekarang lagi rame di
dimintakan pemeriksaannya di NDRC. Tapi ada juga yang sudah masuk di kami yang tidak karena itu, karena pemutusan hubungan kerja sepihak. Ini sah atau tidak sah gitu. Itu mesti harus dapat putusan dari NDRC. Banyak sebenarnya, tapi mayoritas soal gaji. Soal tunggakan gaji. Berarti karena ada juga yang lebih keren lagi itu kalau SSB mengajukan gugatan atau permohonan kepada NDRC tentang training compensation terhadap klub profesional karena pemain binaannya dia dipakai, dia nggak dapat apa, itu bisa. Bisa ya, kita punya kewenangan memeriksa itu. Tapi belum ada. Belum ada, selama ini belum ada. Ini pengelola SSB ini jadi pelajaran penting. Jadi kalau ada SSB yang apa tapi kan gitu kan. Tetapi yang berhubungan dengan profesional tentu saja. Karena NDRC kan bergerak di profesional. Profesional. Hasil high profile kasusnya itu ya yang sekarang rame juga. Persis PSM. PSM yang pertama ya, PSM kita bahas dulu. Yang kemungkinan terancam tidak ikut kompetisi karena menunggak gaji. Gak tahu berapa sih jumlahnya kalau PSM? 17 pemain kalau nggak salah ya. Sekitar 17 pemain. 17 pemain nilainya di atas 5 miliar lah. Nilainya di atas 5 miliar ya. Ada omongan sekitar berapa? 12 M ya. Bahkan secara ya. total. Secara total dengan pemain asing dan lain-lain. Koreksi kalau salah ya. Itu gimana Mas kalau PSM itu kasusnya? Jadi NDRC tidak pernah menuangkan dalam putusannya tentang larangan mengikuti kompetisi. Yang diputuskan oleh NDRC adalah bayar tunggakan gaji pemain dalam kurun waktu tertentu. Kalau tidak salah 45 hari, koreksi juga, saya lupa juga. Kemudian yang kedua, ketika dalam kurun waktu 45 hari tidak dibayarkan atau tidak diselesaikan, maka ada hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh NDRC adalah larangan mendaftarkan pemain baru dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi NDRC tidak pernah melarang klub manapun selama putusannya ini, selama ini untuk tidak mengikuti kompetisi. Nah, kalau dia punya stok pemain lama banyak sesuai dengan bisa main ya boleh daftar pakai status lama, pakai pemain lama. Pemain baru ya, artinya pemain baru. Tidak boleh mendaftarkan pemain baru. Nah, itu seperti ini yang saya kutip dari situsnya PSSI, Mas Amir ngomong seperti ini. Apabila klub tidak membayar dalam 45 hari sejak putusan ini diberitahukan, maka akan diberlakukan ketentuan pasal 24 Bis of Regulation on the Status and Transfer Players, yaitu berupa larangan pendaftaran pemain baru selama 3 periode transfer, baik domestik maupun internasional. Betul. Artinya ya nggak ada pemain baru yang bisa masuk. Ya. Jadi kalau pakai pemain lama, boleh saja. Boleh saja kalau dia punya. Kalau punya pemain lama. Tapi ancaman tidak ikut kompetisi akhirnya itu bisa berpotensi karena tidak punya stok pemain itu tadi. Itu interpretasinya publik begitu kira-kira ya. Iya. Karena hampir mayoritas klub di Indonesia itu kontrak pemainnya rata-rata 1 tahun. 1 tahun. Jadi tidak salah juga ketika publik menginterpretasikan bahwa terancam tidak mengikuti kompetisi karena dihubungkan dengan ketersediaan pemain dalam klub tersebut. Tapi yang jelas NDRC tidak pernah membuat keputusan larangan klub untuk mengikuti kompetisi. Bahkan di statuta itu kompetisi itu adalah kewajiban yang harus diikuti oleh klub. Artinya sekarang ini memang kalau saya melihat dan mendengar dari beberapa teman, memang PSM sekarang sedang berusaha keras untuk bisa membayar di waktu yang sempit ini. Karena ya benar, kalau nggak bisa daftar pemain ya gimana untuk bisa bermain gitu. Dan NDRC memutus sesuai dengan semua berkas yang kami terima, termasuk berkas dari klub sendiri. Artinya kami menemukan fakta dalam persidangan itu bahwa PSM bersedia membayar tunggakan gaji yang sudah di-agreementkan dengan pemain. Ya kita doakan aja dalam waktu dekat dia bisa menyelesaikan. Awal mula nggak ada tunggakan gaji itu apa sih Mas? Selain soal soal finansial tentu saja ya. Apa nggak ada itikat atau apa gitu ya? Kami tidak menemukan di pemeriksaan fakta itu. Waktu ada cross fakta itu yang kami temukan di fakta itu dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020
2020 kemarin itu pemain belum terbayarkan gitu saja dalam sekian tahun, dalam sekian bulan. Kemudian ada agreement yang dibuat antara pemain dan klub. Sebenarnya sudah ada kesepakatan, cuman karena kesepakatan itu belum bisa dilaksanakan, maka dimohonkan pemeriksaannya ke NDRC. Justru perkara yang di PSM kemarin sangat sederhana, kami periksa karena memang sudah ada agreement yang dibuat antara pemain dengan klub. Oke, itu PSM ya. Untuk PSM. Jadi bisa untuk kompetisi. Karena sudah diputus, saya bisa bicara. Iya. Nah, kalau Persis gimana Persis? Persis ini juga menarik sebenarnya. Jadi tunggakan gajinya itu adalah dari manajemen lama ya. Dari manajemen. Nah, manajemen baru mungkin itu keberatan untuk melunasi semua beban yang ditanggung oleh manajemen lama. Nah, itu juga masuk ke NDRC. Seperti apa kalau Persis kami belum menyeberang ke pihak termohonnya ini. Kami masih meneliti berkas dan dokumentasi yang diajukan oleh pemohon, dan kemarin kita sampaikan kembali ke mereka agar dalam waktu 5 hari ke depan untuk dilengkapi. Kalau nggak salah per hari kemarin sudah kita kirimkan kepada pemohon. Mohon pemain-pemain itu ya? Ya, mohon pemain-pemain itu melalui kuasa hukumnya. Kalau dalam perspektif NDRC, nggak ada urusan soal ini manajemen baru, manajemen lama, tapi kelembagaan klubnya ya? Iya, nggak ada. Itu peralihan manajemen kan mereka juga tidak memberitahukan ke NDRC kan, dan memang tidak perlu gitu. Dan memang tidak perlu, sehingga itu menjadi persoalan intern badan hukum mereka. Gitu. Jadi member kami adalah klub. Berarti yang harus menyelesaikan ya Persis siapapun itu gitu. Persis siapapun itu. Nggak peduli manajemen lama, manajemen baru, yang penting Persis harus menyelesaikan permasalahan itu ya berarti. Ya, kalau itu benar-benar masalah, tapi ini kan belum jadi masalah. Belum ya. Karena memang belum kita periksa, belum bisa kita periksa. Kita masih mengembalikan berkasnya itu karena yang belum lengkap. Ada yang kontra, yang belum pegang dan lain sebagainya. Tapi ini keren sih Mas. Artinya gini, selama ini kan soal tunggakan-tunggakan ini kan sudah masalah yang kita dengar sejak zaman baheula lah di Indonesia. Dan kalau dengan ada NDRC gini, ada keputusan-keputusan begini yang mengikat, artinya juga setidaknya membuat apa istilahnya ya, klub-klub itu jadi takut, lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati. Patuh. Rata-rata patuh ini. Setelah ada putusan NDRC patuh. Tinggal beberapa saja belum patuh, mungkin belum melaksanakan. Tapi patuh. Barusan tadi siang saya dapat forward, ada salah satu klub yang menyelesaikan atas putusannya NDRC. Dan saya terima update-nya agak kenceng ini karena mendekati kompetisi. Ini ada beberapa klub terselesaikan. Liga 1, Liga 2 ya. Mayoritas Liga 2. Mayoritas Liga 2. Liga 1 hanya PSM aja. Wajar sih kalau Liga 2. Apa? Ya, wajar sih Liga 2 gitu. Termasuk ini sih Sriwijaya kemarin itu loh. Selesai. Sudah selesai ya? Selesai ya? Kalteng juga selesai karena pemain-pemainnya masih ngeluh ya kayaknya. Tapi mungkin belum mengajukan malah jangan-jangan pemain-pemain. Kalteng sudah pernah kita putus. Oh, sudah pernah diputus? Sudah pernah kita putus. Lalu pasca putusan itu seperti apa nanti? Jadi PSSI saya belum dapat update lagi kalau Kalteng. Itu kalau yang Sriwijaya federasi ya berarti? Ya, yang menjalankan kan federasi nanti. Termasuk larangan yang jelas sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya hukuman tambahannya itu berlaku gitu kan. Berlaku. Masalah kapan dia selesaikan, ketika dia mempunyai kepentingan untuk mendaftarkan pemain baru, disitulah momen-momen dia akan menyelesaikan, kira-kira seperti itu. Iya. Gitu. Yang harus dilakukan pemain apa berarti? Maksudnya dalam konteks seperti ini berarti memang harus lebih hati-hati atau lebih detail dalam pembacaan kontrak, karena hak pemain itu tidak hanya gaji. Ya. Hak pemain itu tidak hanya gaji. Hak pemain itu juga untuk mendapatkan menit bermain. Nah, jadi kompleks kalau mau kita bedah tentang kontrak pemain dengan klub itu tidak semata-mata dia mendapatkan gaji seperti yang dituangkan di situ. Ada hak-hak lain yang harus didapatkan oleh pemain. Tetapi lagi-lagi ketika hal itu tertuang di dalam kontrak, maka masing-masing harus memproteksi profesionalitasnya. Klub pun juga harus mendapatkan garansi dia telah mengontrak pemain dengan nilai tinggi, juga harus mendapatkan performa yang baik, attitude yang baik, ketundukan dan kepatuhan terhadap isi kontrak juga
perlu didapatkan oleh klub kan. Begitu juga sebaliknya. Sama-sama harus menjunjung tinggi. Dengan demikian gitu kan, karena semua berpegang pada integritas tinggi kontrak yang dibuat baik pemain maupun klub, maka secara tidak langsung sepak bola kita akan menjadi lebih baik, lebih profesional, lebih baik. Gitu. Pengetahuan soal hukum dari pemain Indonesia itu seperti apa sih sekarang itu? Itu tugas APPI ya, karena tugas API ya. Tugas APPI karena mereka bernaung kepada APPI. Yeah. Jadi edukasi terhadap pemain sepenuhnya menjadi tanggung jawab APPI. Edukasi terhadap klub menjadi tugas dan tanggung jawab sepenuhnya federasi. PSSI, bukan NDRC. NDRC itu ketika ada perkara masuk di meja gedok gitu aja. Kami tidak mempunyai kewajiban mengedukasi klub, kami tidak mempunyai kewajiban mengedukasi pemain, karena kami ya dalam tanda kutipnya kita pengadilan. Jadi setelah kita periksa, kita putuskan ya sudah, mau dijalankan mau tidak urusannya. Sudah ada udah federasi. Iya, sudah masuk ke federasi. Karena putusannya itu selain kita kirimkan kepada para pihak, kita kirimkan juga dan kita laporkan juga ke federasi melalui kesekjenan. Karena kita masih masa pengawasannya FIFA, kita juga melaporkan ke FIFA. Nah, itu melaporkan ke FIFA itu ya. Tahunan kita laporkan. Tahunan laporannya. Jadi per Juli kita laporkan. Jadi Juli 2019 kan dibentuk. 2020 apa yang dilaporkan berarti? Ya. 2021 apa? Ada beberapa, jadi gini, NDRC itu embrionya itu sejak 2017. Oh, mulai embrio itu 2017. Jadi mulai ada diskusi-diskusi, workshop dengan FIFA, dengan perwakilan klub-klub profesional, dengan perwakilan pemain profesional APPI dalam hal ini itu sudah sejak 2017. Nah, sehingga waktu itu yang disepakati lebih dulu adalah membuat standar kontrak pemain profesional itu bagaimana, isinya apa, termasuk menundukkan klausula pasal penyelesaian sengketa. Waktu itu sudah ada beberapa yang langsung menunjuk ke NDRC meskipun lembaganya belum ada. Nah, jadi di tahun 2020 kami mengadili beberapa perkara yang kontraknya dibuat tahun 2018, 2017 yang sudah menundukkan diri kepada NDRC. Nah, bagaimana yang belum? Bisa disusulkan asal kedua belah pihak oke. Contoh pemain A dengan klub A punya permasalahan itu, kemudian ini mau kita selesaikan di mana nih? Di pengadilan atau di NDRC? Kalau di NDRC oke, kita bikin statement ya, sama-sama kedua belah pihak menundukkan diri pada NDRC, itu bisa kita periksa. Itu yang lama-lama ya? Yang sebelum 2000 sebelum NDRC ada, tapi kontraknya sudah menundukkan diri pada NDRC, kita periksa. Oke. Nah, kita membuat kayak semacam buffer gitu kan, jembatan untuk menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang dilaporkan di PSSI banyak, tapi PSSI sendiri tidak punya peranata untuk menyelesaikan itu karena hubungannya adalah hubungan ketenaga kerjaan dan kalau memang tidak bisa menundukkan diri ya di pengadilan, karena beberapa kontrak juga mengajukan penyelesaiannya di pengadilan. Contohnya ini klub Jawa Timur sendiri, Gresik United, kan diselesaikan melalui pengadilan kan, semacam itulah. Jadi NDRC ini sebenarnya untuk menjembatani agar persoalan-persoalan itu tidak lari ke peradilan negara. Di football family aja. Ya, di football family dengan lembaga ini yang sah, by statuta sah, dan semua anggota kita memang mengetahui ini ada lembaga ini. Berarti yang membedakan ini dalam kasus umpama kayak Gresik umpama ini kayak Gresik kan diputuskannya melalui pengadilan negara. Ya, PHI waktu itu. Tapi berarti belum tentu juga terkait dampaknya umpama nggak terbayarkan dan lain sebagainya berpengaruh ke peranata di PSSI, belum tentu. Belum tentu. Dan pasti tidak gitu. Pasti tidak. Itu yang membedakan dengan kalau karena di NDRC kan ada putusan itu tadi, ada diktum yang menyatakan bahwa ada hukuman larangan pendaftaran pemain semisal atau yang lainnya kan banyak itu, banyak itu yang bisa kita terapkan, banyak yang bisa kita terapkan. Terbaru DRC FIFA sudah menerapkan potongan poin. Oh gitu ya. Ya, jadi hati-hati. Potongannya variatif ya? Variatif, ada yang 3, 6, ada 9 6 gitu.
Itu paling ditakuti kalau potongan poin itu. Iya, itu jelas. levelnya level punishment tertinggi lah kira-kira. Kalau Potongan poin pengurangan ya. poin itu ya. Iya. Tapi ya meskipun NDRC tidak ada hubungannya dengan edukasi apa dan lain-lain, tapi secara inilah personal Mas Amir melihatnya Ya, pemain lebih ini. regulasi aware NDRC terhadap itu. terpampang terbuka di websitenya PSSI, bahkan di websitenya PSSI Jawa Timur pun kita tempelkan di sana. Itu saya yakin setelah NDRC ada 2 tahun ini pengetahuan para pesepak bola kita yang profesional sudah mulai tahu, sudah mulai tahu. Dan ujiannya karena tahun 2020 kan kemarin nggak ada kompetisi ya, jadi dan itu kontraknya juga sudah ada kan, dan yang masuk ke NDRC itu semua sudah menundukkan diri ke NDRC kok. Artinya mereka sudah tahu ada NDRC, mereka sudah tahu tata cara bagaimana penyelesaiannya. Ketika banyak yang masuk kan berarti kan dia mengerti kan. Nah, itu aja sih ukurannya. Jadi seperti yang Mas Ainur tadi sampaikan, ada 100 sekian yang masuk ke NDRC, artinya mereka 100 sekian orang itu sudah mengerti NDRC. Oh, oke. Kalau zaman dulu kan biasanya kalau belum bayaran itu kan cuman ngeluh di itu loh, Iya. di ini apa namanya? Di sosmed. Sosmed. Ya. Aduh, Jadi gimana bosku? Jangan begitu lagi. Ya. Ada yang gini juga sebuah klub itu. Oh, gimana itu? Jadi ditagih itu, ini gajiku belum dibayar, malah diblok nomor teleponnya. Oh, Ada. Sekarang Nah, sudah ini ada. juga pelajaran juga bagi agen-agen pemain. Ah, gimana tuh kalau agen gimana? Agen-agen pemain juga harus sudah mulai belajar hukum yang seperti ini. Jadi karena nanti ketika ada apa-apanya terhadap pemain, pasti komplainnya klub kan pasti ke agen. Iya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada sesuatu terhadap klub, pasti komplainnya pemain pasti ke agennya. Jadi agen harus sudah mengerti juga terhadap NDRC. Setidak-tidaknya mereka tahu bagaimana cara penyelesaian sengketanya yang efektif dan yang diakui oleh Semua federasi ya? atau Federasi. semua gitu kan. FIFA. Bagaimana dengan pemain asing? Ya, kalau pemain asing gimana? Kalau pemain asing itu berdasarkan regulasinya NDRC, dia boleh memilih di NDRC atau di DRC. Tetapi dalam kontraknya harus jelas dia menundukkan diri kepada siapa. Kalau dia tidak menundukkan diri ke NDRC, kebanyakan ke DRC. Kalau pemain asing. Nah, tapi beberapa klub kemarin by discuss sudah ada tuh yang mulai pasang bergening tinggi dengan pemain asing. Kalau mau ada sengketa, selesaikan di NDRC gitu. Selesaikan di sini kalau aja pemainnya gitu ya? mau, ya boleh-boleh saja karena kontrak itu kan kebebasan mereka para pihak kan. Gitu. Menegosiasikan itu. Nah, selama ini kan pemain asing langsung ke FIFA DRC, gitu ya? Iya ke DRC karena kan dia di kontraknya itu menundukkan diri ke DRC, DRC FIFA. Gitu. Jadi tapi tim-tim sudah ada yang mau belum kalau selama ini? Nah kita lihat nanti ada yang masuk nggak nanti. kompetisinya habis ini jalan. Iya. Jadi klub-klub ya bisa lah untuk ke NDRC gitu ya. Jadi nggak Tapi langsung ke FIFA. keyakinan kami ini semua firm nanti seluruh kontrak pemain profesional menundukkan diri ke lembaga arbitrase. Yang lokal ke NDRC, yang asing bisa ke NDRC, bisa ke DRC. Semua putusan NDRC itu selalu disetujui oleh PSSI berarti? Semuanya? Kualifikasinya bukan disetujui atau tidak disetujui. Gitu. Dijalankan atau tidak? Tahun 2020 ada kompetisi. Waktu itu rame kan di media, ada yang waktu itu beberapa versi menyatakan ini belum menyelesaikan, APPI terutama waktu itu rilis ini belum menyelesaikan kok dibolehkan. Ketika konfirmasinya ke NDRC, ya NDRC sudah tidak berwenang lagi masuk pada wilayah itu karena itu wilayah pengeksekusian putusan, maka itu wilayahnya PSSI. Sehingga kalau mau konfirmasi ke PSSI. Tapi 1 minggu yang lalu bahkan saya sempat japri itu ke Pak Sekjen karena rilisnya Pak Sekjen bahwa ada beberapa klub yang belum menyelesaikan terhadap putusan NDRC dan pasti akan ada, itu keren sekali kan. Makanya saya waktu itu japri, keren sekali Pak Sekjen. Iya. 2 hari terakhir saya udah lihat ada beberapa berita yang seperti mau warning kepada PSM bahwa ini kompetisi udah mau dimulai, harus segera diselesaikan sebelum kalau mau ikut kompetisi ya mau ikut kick off ya udah bayar gitu loh agar keringatnya ini kan sudah kering lama. Boleh. Jadi putusan DRC itu boleh tidak dijalankan. Atau bahkan estimnya boleh diabaikan.
Tapi sepanjang kesepakatan itu dibuat antara klub dengan pemain. Kedua belah pihak. Satu contoh nih. Sudah kita hukum, bayar, sudah kita putuskan hukuman tambahan, tetapi kemudian di bawah meja atau di luar NDRC lah, ya, yang pasti di luar NDRC, mereka bersepakat. Oke ya, saya sudah terima putusannya NDRC, saya bayar 3 bulan lagi ya. Ketika pemain oke dan diberitahukan kepada federasi, ya oke, clear. Tidak ada larangan, boleh. Boleh. Ini yang bisa jadi celah, Bung. Ya makanya, boleh. jadi Tinggal kan pemain. Prinsipnya di NDRC itu adalah pilihan kedua belah pihak. Ya. Dan segalanya itu akan kalah terhadap kesepakatan para pihak. Betul. Baik sebelum, pada saat, atau bahkan setelah putusan itu diambil oleh NDRC. Betul. Jadi pemain, agen, ya memang harus ini ya, harus lebih cerdik lagi ya, dalam misalnya sign kontrak. FIFA juga. pun demikian, sama. Oh, FIFA juga demikian? Demikian. Meskipun FIFA menghukum klub A untuk bayar terhadap pemain asing, namanya si siapa gitu, 1M gitu kan. Kemudian klub itu menjalin komunikasi dengan pemain, oke, saya sudah terima nih putusan FIFA, DRC FIFA, you bisa nggak bantu kami, ini kami dalam kesulitan finansial dan kita lagi masa perbaikan gini-gini, gimana kalau kita bayar 750 juta deh, case close. Oke, beritahukan ke FIFA, selesai, keluar, FIFA akan keluar notifikasi, case close. Yang memberitahukan yang melapor itu kedua belah pihak ya bisa, asal saling bisa dikonfirmasi ya. Biasanya saling membuat agreement. Settlement agreement. Termasuk di DRC, di NDRC boleh. Makanya saya tidak terlalu memikirkan putusan NDRC itu bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan. Karena tugas NDRC adalah memutuskan saja. Masalah menjalankan adalah para pihak. Badan pengawasnya adalah PSSI. PSSI mau ngawasi sedemikian rupa pun ketatnya, melarang pemain untuk daftar dan sebagainya. Tapi kalau mereka ada kesepakatan, ya harus dibuka. Sistem aplikasi pendaftaran pemainnya harus dibuka. Jadi itu yang membedakan antara lembaga arbitrase dengan lembaga pengadilan. Ya. Arbitrase intinya adalah kesepakatan. Ketika tidak ada kesepakatan kita putus. Ketika sudah diputus ada kesepakatan, tidak apa-apa, boleh saja. Nah ini 2 tahun, 1 tahun nggak ada kompetisi. Tapi dengan hadirnya NDRC ini, menurut Mas Amir gimana? Prospeknya akan semakin profesional apa semakin? Ya. Sama, ketika tidak ada kompetisi pun kan ternyata kan justru malah perkaranya banyak masuk kan. Tambah banyak. Banyak masuk. Jadi banyak kita yang lapar, bro. Kita banyak mengadili karena perkara kompetisi tahun 2020 yang yang berhenti, yang didelay, yang kemudian berhenti gitu kan. Atas peristiwa-peristiwa itu mengandung konsekuensi gugatan-gugatan itu yang diajukan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sudah disepakati antara pemain dan klub itu sudah disepakati tentang besarannya, tetapi tentang waktunya itulah yang kemudian pemain membutuhkan kepastian dimintakanlah kepada NDRC. Hampir semua sudah ada kepastian, sudah ada kesepakatan, termasuk PSM juga sudah ada kesepakatan sebenarnya saat itu, gitu kan? Saat itu sudah ada kesepakatan. Berarti kalau sudah ada kesepakatan pemain setidaknya mungkin bisa lebih tenang, akan dibayar, apalagi sebentar lagi mau main. Kalau nggak bisa main ini, ini. Ya. Tapi prediksinya gimana? Bisa main nggak PSM ini? Prediksi aja sebagai. Saya nggak berprediksi, tapi saya berharap bisa selesai. Karena pasti akan jadi acuan banyak orang, banyak klub, kan apalagi Liga 1 gitu kan. Liga 1. Dan profesionalitasnya lagi-lagi dipertaruhkan di sini. Jadi kalau mau nego, menurut saya sih sekarang energinya harus diarahkan ke pemain. Harusnya pendekatannya ke pemain ya, personalnya, negonya ke pemain semua. Karena saya yakin pemain juga pasti akan ada keterikatan dengan klub kan. Ketika keyakinan para pihak itu bisa ditumbuhkan, insya Allah pasti akan ada kesepakatan. Dan saya yakin itu. Oke. Dan ini berlaku untuk main asing juga sama ya. Iya. Menarik sih. Menarik sih. Jadi
Ya semoga aja ya setelah ini kasus-kasus tunggakan gaji apa dan lain-lain itu semakin berkurang atau dan tidak ada sehingga NDRC bisa dibubarkan gitu. paling tidak sekarang itu pemain bisa merasa lebih terlindungi. Jadi nggak kemudian kalau ada lalu di kolom komentar, waduh belum bayar bosku, nggak perlu. Jadi di NDRC itu fair karena arbiternya itu ada perwakilan dari pemain dan ada perwakilan dari klub. Iya betul. Jadi kesepakatan. Jadi arbiternya, hakimnya ini itu ada perwakilan dari klub dan ada perwakilan dari APPI dan seimbang. Nah, khusus untuk ketua dan wakil ketua memang diambil dari perwakilannya PSSI dan saya waktu itu di-endorse oleh PSSI. Saya bukan perwakilan klub dan saya bukan perwakilan dari pemain. Termasuk wakil ketua saya. Bukan dari pemain, bukan dari klub. Nah, setiap kali persidangan perkara kita periksa, kita bagi arbiternya, pasti ada arbiter perwakilan klub, pasti ada arbiter perwakilan pemain dan ketua arbiternya, ketua majelisnya itu selalu kalau tidak ketua NDRC ya wakil ketua NDRC. Ini NDRC ini sampai kapan Mas Amir? Kira-kira periodenya sampai 4 tahun. 4 tahun terus dipilih ulang. Per 4 tahun dipilih lagi. Dipilih lagi itu PSSI akan sirkuler surat kepada klub-klub profesional untuk mengirimkan perwakilan arbiternya, kemudian sirkuler surat kepada APPI untuk mengirimkan perwakilan arbiternya berapa orang itu seimbang pokoknya. Terus kemudian PSSI akan memilih menentukan siapa ketua dan wakilnya. Tapi ada celutukan dibubarkan kalau semuanya beres itu kemungkinan nggak bisa seperti itu? Tidak ada aja mungkin apalagi kalau persepak bolaan kita baik, tidak ada tunggakan gaji, apa itu financial fair play-nya itu sudah jalan. Kemudian menghargai hasil pembinaan dari klub-klub dari SSB atau dari akademi, ya bisa jalan. Dan tidak harus ada memang NDRC. Buktinya kan makanya Jepang sama Korea nggak butuh kayak begitu-begitu. Soalnya kalau semuanya sudah pada jalan sistemnya itu. Ketika ngomong pilot project dipikir wah keren ini. Iya, awalnya gitu. Kasih duit lagi kan, kasih program gitu kan. Dan berperkara di NDRC itu gratis. Tidak ada biayanya. Jadi ya ini lembaga yang memeriksa hampir dominan perkara uang, tapi nggak ada uangnya. Kira-kira. Maksudnya nggak pakai biaya gitu. Nggak pakai biaya. Tapi FIFA mengklaim dapat ini ya, memberikan bantuan $40.000 US itu. $40.000 sejak berdirinya NDRC. Ya. Dan ini kita pakai untuk operasional sehari-hari, termasuk untuk transportnya arbiter dan itu nggak banyak. Dan kita buat sidangnya memang seefektif mungkin. Kalau memang semuanya sudah jelas by dokumen, tidak perlu diperiksa saksi, ya kita tidak akan meriksa saksi. Gitu. Tapi apakah selama ini NDRC meriksa saksi? Pernah juga. Bahkan saksi itu kita bisa minta meskipun tidak diajukan oleh para pihak. Jadi kalau sudah dalam kewenangan pemeriksaan, kita bisa aktif juga. Jadi satu contoh ya. Pemain tidak bisa melampirkan kontraknya. Setelah kita kembalikan kepada APP kepada kuasanya gitu, kemudian kuasanya memberikan tanggapan balik kepada NDRC, oh ya kita tidak mendapatkan salinan, tetapi kami punya bukti bahwa pemain kami adalah benar-benar klub A. Buktinya ini, dan buktinya adalah bahwa penyelesaian sengketa ini di NDRC. Nah itu bisa, kemudian langsung kita periksa, kemudian kita minta termohonnya untuk melampirkan kontraknya, atau bisa jadi kita minta kepada PSSI. Oh ya karena ada salinan. Karena semua salinan itu pasti ada di salinannya. Itu bisa. PT Liga ya. Nah, kira-kira tidak serumit yang dibayangkan berperkara kepada di NDRC, tetapi karena kita sudah mendeklirkan bahwa pemain profesional, klub profesional, masa hal-hal yang sepele itu mesti harus kami lagi yang harus proaktif gitu kan. Ya dokumen yang tanggung jawab sendiri. Dokumen tanggung jawab masing-masing dan pasti pembuktian awalnya pasti akan dibebankan kepada pemohonnya. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya ada normal saja ketika kami mengembalikan kepada pemohon, bukan kami mempersulit, normal saja. Ini normal aja. Normal. Mengembalikan untuk melengkapi. Melengkapi. Ya udah. Berarti ya kalau misalnya NDRC masih ada, berarti sepak bola. Tidak begitu juga. Tapi kalau memeriksa 1-2 oke juga lah. Ya. Karena kita ini kan sedang mengawasi, sedang
menaungi 18 klub Liga 1 sama 24 klub Liga 2. Kalau jumlah pemainnya masing-masing 30 saja, kali berapa? Nah, kalau ternyata dalam 1 tahun kita cuma meriksa 2, 3 gitu kan? Itu udah ya oke lah ya, kan udah oke. Apalagi seperti tadi mungkin bertambah sudah masalahnya bukan hanya sekedar nggak bayar. Ya, kan, jadi kemarin waktu 2 tahun NDRC kita meeting internal karena kita ada surat nih dari pihak di luar pemain dan klub, yaitu dari pelatih, pelatih ke profesional. Memang dalam regulasi NDRC belum tertuang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelatih yang dikontrak secara profesional oleh klub profesional. Tetapi kami dalam rapat kemarin bersepakat ini atas kajian dan berbagai referensi yang kita peroleh, memang klub sudah pelatih sudah selayaknya masuk dalam kewenangan pemeriksaan NDRC. Tetapi prosesnya harus ada review atau perubahan terlebih dahulu tentang regulasi NDRC. Tentu ini ranahnya komite eksekutif setidaknya. Jadi kami bersurat kepada komite eksekutif dalam rangka 2 tahun NDRC. Kita bersurat ini sudah waktunya dilakukan amandemen lah ya. Amandemen regulasi NDRC terkait dengan ada beberapa poin yang kita sodorkan dengan beberapa pertimbangan, dengan beberapa referensi kami sodorkan kepada komite eksekutif agar diputuskan. Kemudian keluar kami yang akan menjalankan. Bukan kami yang merevisi regulasi itu, tapi itu ranahnya komite eksekutif. Itu pendekatan baru yang karena melihat situasi yang ada di lapangan ya. Iya. Ini memang awalnya memang dari APSSI. APSSI mengirimkan surat. Oh, gitu. Ada kasus klub yang ada kasus pelatih dengan klub yang kurang lebih hampir sama dengan kasusnya pemain. Soal karena kualifikasinya adalah klub profesional, maka menurut hemat kami memang harus diperiksa, tapi tidak sekarang. Karena regulasinya harus dirubah dulu. Tetapi ini kalau kita tengok sejarahnya ini sudah menjadi bahan diskusi waktu itu sejak awal embrio berdirinya NDRC di tahun 2017-2018 itu gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika regulasinya itu dibuat di 2019 kok nggak ada klausula itu. Gitu. Lupa mungkin. Ya, karena semangatnya waktu itu pokoknya berdiri dulu deh. Berdiri dulu dan ini harus kita apresiasi. Oke. Artinya dengan adanya NDRC ini semua tahulah kalau misalnya ada permasalahan sengketa itu mau diselesaikan di mana gitu. Itulah. Jadi ya semoga lah dengan adanya NDRC juga semakin profesional, semakin baik sepak bola kita. Ya biar nggak inilah Mas, seperti tagline kita nggak berkali-kali dihianati dan disakiti. Iya. Jadi lebih profesional, lebih baik. Ya sampai di sini itu dulu mungkin ya. Soalnya biasanya ya udah biar disakiti, dihianati, tapi tetap cinta ya susahnya. Sepak bola Indonesia kan. Uniknya sepak bola Indonesia. Bahkan berbeda dengan negara-negara lain. Satu contoh di Jepang itu kita ini pernah dapat barter program yang menurut kita itu luar biasa. Tapi menurut Jepang juga luar biasa, tapi versi kita itu sepele. Contohnya begini, Jepang itu melihat animo masyarakat terhadap sepak bola Indonesia ini luar biasa. Dan dia itu barter program dengan Indonesia, dengan PSSI. PSSI kamu butuh apa? Kami suplai. Nah, waktu itu PSSI mengajukan kami butuh instruktur wasit yang oke. Akhirnya dikirimlah instruktur wasit dari Jepang, Mr. Nagi itu. Mr. Nagi dibiayai oleh AFC, tapi Jepang yang bayar ke AFC. Indonesia balik nanya, gitu kan? Kira-kira dialog sederhananya begitu. Jepang kamu butuh apa, gitu kan? Kok kamu mau ngasih aku instruktur wasit? Itu nggak main-main loh. Senilai sejuta US dollar loh. Hampir 14 miliar. Hampir 14 miliar loh. Kalau dinominalkan kan banyak. Jepang kau butuh apa terhadap kita ini? Kita seperti ini kok gitu. Kami ini gitu kan. Masyarakat kami ini kepingin seperti masyarakat di Indonesia tentang sepak bola. Jadi kegilaannya. Iya, orang nongkrong di restoran ngomong sepak bola. Orang nongkrong di warung kopi ngomong sepak bola. Jadi apa yang kau minta? Aku ajak keliling ke pelosok-pelosoknya itu. Ya kita ajak keliling lah itu di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Kita ajak keliling. Belusukan ya? Belusukan. Apalagi ngerti tembok tahu tembok-tembok tulisan itu. Wah, nggak senengnya minta ampun. Saking begitunya.
Itu luar biasa sih. Padahal secara prestasi juga mengenaskan sebetulnya ya. Tetapi secara identitas itu ya. Iya, itu bagian dari kultur kita, ya. Maka ini ya itu tadi bagian daripada bucin mungkin itu. Mungkin itu gitu kan. Bagian dari bucin. Iya. Mungkin itu. Ini bener ini. Ini terjadi. Iya. Luar biasa sih. Ya intinya semoga lebih baik aja ya sepak bola Indonesia ya. Lebih profesional, lebih baik. Yang kita jalankan sekarang ini prestasi juga. Jadi gini, kalau saya boleh bertindak untuk dan atas nama PSSI ini, karena saya juga bagian daripada PSSI, baik di NDRC maupun di struktur yang lain. Kami tidak berhenti sih, kami tidak berdiam juga, meskipun kami sadar betul bahwa apa yang bisa kami perbuat itu ternyata kalau dibandingkan dengan harapan masyarakat itu jauh lebih besar harapan masyarakat. Betul. Jadi harapan masyarakat terhadap sepak bola Indonesia itu kalau bicara CC itu 5.000 CC kayaknya. Sementara kekuatan dan kemampuan kita ini mau dilipat gandakan sekalipun maksimal cuma 1.000 CC. Jauh banget ya? Jauh banget. Jadi ekspektasinya. Jadi Mas Amir ini tapi kami tidak berhenti gitu ya. Yang saya tahu kan Mas Amir wakil ketua umum PSSI Jawa Timur ya. Kalau di pusat ada juga nggak posisinya? Enggak, ya ini tadi hanya chairman NDRC. Oh, oke. Artinya memang secara federasi perlu ditingkatkan lah performanya ya. Kami secara setuju. prestasi juga. Kami setuju. Gitu ya. Jadi ketika publik atau siapapun ya, ketika publik atau siapapun mengkoreksi tentang kekurangannya PSSI, taruhlah ada 100. Ya mohon maaf, kami yang di dalam loh bisa merumuskan lebih banyak gitu loh dari yang 100 gitu. Iya. Tapi semuanya tidak bisa kita jalankan secara bersamaan. Kita simultan. Bahkan nih dengan beberapa trigger itu kita ini dalam rangka mengejar ketertinggalan. Tidak dengan dunia Eropa, dengan dunia Amerika Latin, tidak dengan dunia Asia Tenggara. Asia Tenggara. Dengan Asia Tenggara saja kita ini kajian ilmiahnya itu kita tertinggal 8 tahun loh sama Vietnam dan Thailand. 8 tahun? Kita tertinggal 8 tahun. Jadi kalau kita ini mau ngejar dua negara itu, kita ini harus menggerakkan ibarat pesawat, kita harus menggerakkan 2 mesinnya. Dan itu pun baru di tahun 2030 kita baru akan bisa sama. Dengan catatan kondisi 2 negara itu sama dengan yang sekarang. Kalau dia melakukan percepatan lagi, tambah susah lagi, tambah gila lagi. Ngejarnya tambah gila lagi. Nah, yang lebih penting itu kita sekarang ini pada posisi yang bagaimana dan apa. Kemudian next per bagian yang kita tentukan kita melakukan apa. Nah, dan kita sudah declare ini kan bahwa sepak bola harus menjadi wajah terbaiknya Republik ini di Indonesia 100 tahun merdeka, tahun 2045. Tentu ini ada breakdown-nya, bukan hanya sekedar visi bersama yang kita tuangkan. Ini ada breakdown-nya. Kemudian 2045 turun ke 2034, kemudian turun ke 2030, kemudian tahun ke 2026, kemudian turun ke tahun 2024, tahun 2022. Jadi kalau dari visi itu, kita ini sebenarnya tahun 2020-2021 ini masa pembangunan performan. Masa pembangunan performan itu untuk mencapai target paling pendek. Apa target paling pendek tahun 2024? Apa itu? Lolos Olimpiade Prancis nanti. Siapa yang main? Pasti anak-anak di bawah U23. Siapa pemain U23 itu sekarang? Kan gitu kan? Breakdown-nya ini kan gampang aja kan? Ya sekarang yang ada di teman-teman di timnas yang ada di kelompok umur 20. Ya kan, siapa U20 itu? Ya Bagas Bagus, Supriyadi yang sekarang nampak, yang belum nampak di bawahnya kan. Nah, jadi Garuda Select itu bagian daripada menghidupkan mesin yang kedua. Project ini ya. Termasuk Elite Pro Academy itu dalam rangka jalan tol yang dibangun untuk mengejar itu. Kalau jalan biasanya ya U17, U15 yang diikuti oleh seluruh klub, tapi yang elit ini adalah jalan tol. Nah, ini hemat kami pemain-pemain itu nanti akan bisa dipilih oleh pelatih timnas yang kemudian untuk mencapai target di tahun 2024 besok. Nah, itu gambarannya. Nah, Garuda Select dan lain sebagainya itu menuju ke sana. Dan banyak masukan lagi nih ketika pemainnya sudah dibuat formula seperti itu,
Nah, ternyata konon kabarnya kita ini tidak kekurangan pemain baik, tetapi kurang pelatih baik. Nah, maka kita akan melipat gandakan jumlah pelatih. Ini juga bagian daripada menghidupkan mesin yang kedua. Jadi mesin yang kedua ini adalah melipat gandakan jumlah pelatih dan melipat gandakan jumlah pemain. Nah, jadi kalau Garuda Select di Inggris itu saya sih pinginnya loh, secara pribadi pinginnya sih tidak hanya pemainnya saja yang dikirim 30 juga orang, pelatihnya 30 orang juga dikirim. Karena kan pemain yang baik itu akan lahir dari pelatih yang baik, dan pelatih yang baik akan lahir dari coaches education yang baik. Betul. Nah, ini yang harusnya dikejar oleh kita semua. 8 tahun itu lama sekali ya? Lama sekali. Maksudnya jarak antara prestasi kita bahkan dengan negara yang sama-sama Asia Tenggara. Yang gimana paling cara ngejarnya itu Vietnam ini kan yang paling punya peluang kan sekarang lolos Piala Dunia tahun 2022 besok ini kan Vietnam kan ini kan dia tinggal satu step lagi kan. Iya. Bayangin aja. Memang Vietnam satu step. Dan kita pernah mengalami posisi ini ketika tahun 80-an dulu. Meksiko tahun 86 itu satu step lagi untuk lolos ke Piala Dunia. Dan kita tapi nggak ada ini ya, nggak ada salahnya untuk optimistis lah ya tentang sepak bola kita. Harus optimis. Harus optimis. Nah, ukurannya adalah optimis itu sekarang kita melakukan apa? Gitu. Nah, sekarang dilihat itu. Karena setiap tahun kan kita terbuka nih, kongres tahunannya kan terbuka. Itu kan ada program yang dipaparkan kan. Nah, itu bisa dikoreksi sebenarnya. Nah, bisa dikoreksi. Tapi koreksi nol. Dan itu terpampang kok di website itu bisa. Jadi tahun ini targetnya apa sih gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang target kita lolos Piala Dunia 2020 ya berarti dia nggak baca program kita, dia nggak baca visi misi kita, dia berarti tidak tahu kondisi kita sekarang. Optimistis boleh, tapi memang realistis harus. Realistis harus. Sementara saya masih bilang itu. Tolong ditunda dulu, putus asanya itu ditunda dulu. Sampai kapan? Ya ditunda dulu lah sampai Endersi. Hanya mengurusi 2 kasus per tahun ya, ini masih kasusnya 115. Nunggu berapa mereka mengurusi 2 kasus per tahun. Jadi semua instrumen juga bergerak secara profesional, pembinaan apa dan lain-lain, pemain pelatih. Oke bro. Oke, terima kasih Mas Amir sudah hadir berbagi tentang NDRC dan banyak hal. Oke, itu aja yang mungkin. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ditunda dulu putus asanya. Jadi, bucin boleh terus. Iya, tetap bucin. Oke, selamat malam bucin bola. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih.